Gadis itu memecahkan kaca jendela senilai 3 juta dolar. Detik berikutnya, sebuah drone mendeteksi pelanggarannya, dan seluruh kota mulai memburunya. Di kota ini, penduduk dipantau oleh drone sepanjang waktu. Baik saat makan atau tidur, semuanya direkam oleh sistem yang disebut sistem serba tahu. Berkat sistem ini, hanya ada 4 kasus kriminal dalam 5 tahun terakhir. Namun, tidak ada manusia yang diizinkan untuk mengakses rekaman tersebut. Hanya sistem serba tahu yang dapat mengelola dan menyimpan semua data pengawasan. Hari ini adalah hari pertama Nenah bekerja penuh waktu di perusahaan yang menjalankan sistem serba tahu. Ia lulus evaluasi berkat kode yang ia tulis, memungkinkan drone menggunakan inframerah untuk melihat dan mendeteksi kejahatan. Namun, ketika Nenah sampai di rumah, ia terkejut menemukan ayahnya tergeletak di lantai, ditembak mati. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan melaporkan pembunuhan itu ke sistem serba tahu. Sistem tersebut menjawab bahwa tidak ada aktivitas kriminal yang terdeteksi di daerah itu, meskipun drone yang ditugaskan jelas melayang di atas rumah ayahnya. Karena sistem ini dianggap bekerja dengan sempurna, divisi pembunuhan kota telah dibubarkan. Setiap kali terjadi kejahatan, hanya karyawan perusahaan serba tahu yang diizinkan untuk menyelidiki. Pria yang bertanggung jawab mengatakan bahwa jika sistem tidak melaporkan apapun, maka tidak ada kejahatan yang terjadi, karena sistem tidak pernah membuat kesalahan. Malam itu, Nenah menatap drone yang terus mengawasinya dan mulai mempertanyakan tujuan sebenarnya dari pengawasan tersebut. Keesokan harinya, ia pergi ke perusahaan untuk berbicara dengan para petinggi mengenai kasus ayahnya. Ayahnya adalah karyawan lama, dan tak seorang pun pernah membayangkan hal seperti ini bisa terjadi padanya. Nenah meminta agar rekaman drone diserahkan untuk menangkap pembunuh ayahnya. Namun, eksekutif perusahaan menolak dengan alasan bahwa manusia tidak memiliki izin untuk mengakses rekaman video. Prinsip itu dianggap inti perusahaan demi menjaga privasi warga dan mempertahankan dukungan publik terhadap sistem serba tahu. Dipenuhi amarah, Nenah menatap logo perusahaan dan menghancurkan panel kaca mahal. Seketika itu juga, drone melaporkan pelanggaran tersebut. Ponselnya berdering dan ia diberitahu bahwa ia harus hadir di pengadilan dalam waktu 27 menit. Karena sistem serba tahu tidak mengajukan tuntutan, Nenah tidak dipenjara dan hanya didenda 10.000 dolar. Seluruh gajinya habis untuk melunasi pinjaman studi, dan akibat insiden itu, ia bahkan melewatkan pemakaman ayahnya. Putus asa, Nenah pergi ke balai kota untuk meminta bantuan, tetapi seorang pejabat bernama Titch membawanya ke pinggiran kota. Di luar batas kota, drone tidak lagi berwenang memantau. Di sana, Titch mengungkap bahwa perusahaan menutupi pembunuhan ayahnya demi menjaga citra sistem dan mendapatkan kontrak baru. Ia juga menjelaskan bahwa ada celah untuk mengakses sistem jika mereka bisa melewati drone dan mendapatkan sidik jari para pendiri. Setelah memikirkannya di rumah, Nenah memutuskan untuk melawan.